Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada penekanan warta sedikit. Dari Panitia Kebaktian Padang Jemaat GKO Depok 1. Mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk ikut ambil bagian dalam acara Kebaktian Padang yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bertempat di Kinasih Resort Caringin Bogor. Pendaftaran akan dimulai minggu depan tanggal 12 April 2026. Untuk pendaftaran nanti ada di warta atau melalui grup komisi. Demikian penekanan warta. Untuk Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di-silent atau dimatikan sehingga tidak mengganggu ibadah yang akan kita laksanakan. Mari Bapak Ibu, kita teduhkan hati dan pikiran kita kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Firman Tuhan dari Roma 6 ayat yang 9. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Hari jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini di seluruh dunia orang percaya merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena itu, mari kita menyambut firman Tuhan dan menyanyi dari PKJ 91 bait 1 dan 2, Tuhan telah bangkit. Dengarlah suara
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita menyelami pengalaman Maria Magdalena. Di tengah kesedihan dan kebingungan setelah kematian Yesus, ia mendapat perjumpaan yang mengubah hidupnya. Firman Allah mencatat kesaksiannya dalam Yohanes 20 ayat yang 18, demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Melalui ayat ini kita diundang untuk membuka hati, melihat Tuhan dalam hidup kita, dan membiarkan kehadirannya mengubah cara kita melihat diri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan peperangan, ketidakadilan, bencana, kemiskinan, dan kepedihan yang terus menimpa banyak orang. Hati sering gelisah, pikiran lelah, dan jiwa merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dalam semua itu, mudah bagi kita untuk bertanya, di manakah Allah? Apakah Ia peduli dengan penderitaan ini? Paskah mengingatkan kita, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ia menaklukkan kegelapan, kesedihan, dan rasa putus asa. Kebangkitannya bukan hanya janji, tapi kenyataan yang memberi harapan bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi kasih Allah. Ia hadir di tengah penderitaan manusia, membawa penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan harapan bagi yang kehilangan arah. Dunia yang tidak baik-baik saja ini tidak membuat kita mengganti nyanyian kita atau menurunkan semangat iman kita. Sebaliknya, semakin deras hal-hal berat mendatangi kita, justru semakin kuat kita menyanyikan nyanyian iman kita.
Karena kebangkitan Kristus memberi kita alasan untuk tetap bersukacita, meski dunia tampak penuh duka dan ketidakadilan. Dalam setiap tantangan, setiap penderitaan, dan setiap kehilangan, suara iman kita menjadi saksi bahwa Tuhan hidup, bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal, dan bahwa kehidupan baru selalu mungkin lahir. Paskah mengajarkan kita bahwa kesedihan dan kematian bukan kata terakhir. Yesus bangkit, dan melaluinya harapan kita tidak tergoyahkan. Maka biarlah setiap nyanyian, doa, dan tindakan kasih kita menjadi perayaan kebangkitan itu, menjadi sebuah cahaya yang menembus kegelapan dunia, menyebarkan damai, sukacita, dan kehidupan bagi semua yang mendengar dan melihat. Kembali kita menemui hari Paskah, hari di mana Kristus bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa dan maut. Lalu mengapa masih banyak orang Kristen sampai dengan saat ini masih hidup mendukakan hati Allah? Belajarlah dari Raja Daud. Tatkala ia berbuat dosa, ia tidak membenarkan dirinya, tetapi dengan rendah hati ia berkata, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mazmur 51 ayat 6-9. Kini saatnya bagi kita dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku dosa kita kepada Allah secara pribadi. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang lelah. Hidup yang kami jalani sering terasa berat. Kami mengenal keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran lebih dari yang ingin kami akui. Ada saat-saat ketika kami tidak berdaya,
hanya bisa berdiam di tengah kesesakan yang menekan jiwa. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa dalam kesesakan dan kehancuran itu, kami sering memilih memalingkan wajah dari cahaya kasih-Mu. Dosa telah menyilaukan mata hati kami, membuat kami sulit percaya, sulit berharap, dan sulit melangkah. Namun di tengah segala kelemahan kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang tidak membiarkan kami jatuh dan binasa. Engkau Allah yang memilih kami, menopang kami, dan sanggup memperbaharui hidup kami sekali lagi. Karena itu, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk membenahi dan memperbaiki hidup kami. Bentuklah kami kembali, agar setiap kata yang terucap, setiap sikap dan perbuatan kami menjadi saluran damai dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan hati yang rendah kami berseru kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk kita sama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 18, demikian sabda Tuhan. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setianya. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, saya menyampaikan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku bagi setiap kita, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, hiduplah dengan bersandar pada perkataan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Takutlah akan Allah dan taatilah firman-Nya. Dan penghormatan Tuhan kiranya hidup menanti firman Tuhan. Persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Komisi Lansia. Dipersilakan.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 736 bait yang pertama. Berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena hari ini kami ada bersama di tempat ini, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan di hari perayaan Paskah ini ya Tuhan, kami rindu untuk terus diperlengkapi oleh firman-Mu, agar kehidupan kami dalam hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami lakukan dan kami isi itu dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada dua perikop, yang pertama kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18, demikian sabda Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya
2 malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah buat kita semua. Ada sukacita luar biasa ya bagi setiap kita. Setiap kali perayaan Paskah itu selalu disertai dengan sukacita, kita mengingat kemenangan yang Allah berikan melalui karya Kristus di atas salib dan kebangkitannya yang memberikan kemenangan bagi kita. Paskah 2026, GKO memberi tema Aku Telah Melihat Tuhan. Tentunya ini di tema yang dibuat oleh GKO untuk tahun ini itu diambil dari perkataan Maria dalam ayat yang ke-18 ketika dia berjumpa dengan para murid. Dia katakan, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak Ibu bisa bayangkan nggak respon atau wajah Maria ketika mengucapkan itu? Bisa bayangkan? Apakah Maria ngucapin gini, "Aku udah lihat Tuhan"? Begitu? Atau bagaimana? Coba praktekkan. Enggak, pasti matanya agak sedikit melotot kan? "Aku udah lihat Tuhan", kira-kira begitu. Ya kan? Ada ekspresi yang diungkapkan. Bukan begini, "Petrus, aku udah lihat Tuhan loh." Ya, tadi pagi perayaan anak-anak sekolah minggu begitu nyanyi haleluya, haleluya. Saya bilang, stop, angkat tangan kalian. Goyang, nyanyi, haleluya. Gitu ya. Kenapa? Itu kemenangan. Dan itu ekspresi Maria, kita bisa bayangkan semangat, dia bilang, "Aku sudah lihat Tuhan." Kita tuh kalau lihat idola kita kan pasti ekspresif ya. Benar kan? Bapak Ibu misalnya, siapa idola kita? Misalnya lihat artis lah ya. Enggak tertarik. Oh enggak ya. Apa ya? Contoh aja begini, tiba-tiba tuh presiden jalan depan kita, di depan gereja ini, ya kan? Ada yang begini, ada Prabowo lewat. Nggak ada kan? Pasti gimana? Wih, ya kan? Tadi presiden lewat loh, dia lihat saya loh, bahkan dadain saya, padahal mungkin dadain orang lain di belakang terus bilang dadain dia, kira-kira gitu. Pasti kan ekspresif ya, ya kan? Pasti bilang, "Wih tadi lewat." Semua orang pasti dia cerita bahwa tadi presiden lewat, dadain dia, senyum bagi dia. Ya kan? Kenapa? Karena kita merasa sesuatu yang spektakuler terjadi. Yang gak mungkin saya alami itu di tempat lain. Ini terjadi loh. Makanya waktu Maria ucapkan kalimat ini, saya yakin gak mungkin dia sampaikan tuh dalam keadaan lemes. Gitu ya.
Pasti dia bilang, aku sudah lihat Tuhan. Itu ekspresi sekali dia lakukan itu. Pertanyaannya, kenapa Maria begitu antusias menyampaikan kepada para murid bahwa dia sudah melihat Tuhan? Latar belakangnya ada pasti kan? Ya. Itu sama kita tadi lagi duduk-duduk, tiba-tiba duduk masalah banyak, utang belum selesai, terus tiba-tiba presiden lewat kan, wih, kira-kira gitu. Latar belakang Maria itu ada. Kenapa? Pribadi yang sangat dia kasihi. Kita tahu Maria Magdalena melekat sekali nama ini dengan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu pribadi yang sangat dekat dengan Maria Magdalena dan para murid. Dia saksikan sendiri bagaimana Yesus mati. Bahkan sebelum mati, mereka semua saksikan bagaimana dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan seakan-akan kayak, lawan dong, lawan. Enggak, Yesus jalani itu. Kesedihan pasti muncul dalam hidup seorang Maria. Bahkan di atas salib dia melihat bagaimana Yesus tetap mengasihi banyak orang. Dan itu yang melatar belakangi. Seakan-akan ketika Yesus dikuburkan, harapannya itu hilang. Makanya Bapak Ibu perhatikan di situ ya. Maria seperti mengalami situasi yang putus asa, bingung, dukanya dalam sekali sebelum dia berjumpa dengan Yesus. 3 kali dia bercakap-cakap dengan orang-orang yang ditemui di sekitar kuburan. Bapak Ibu perhatikan dia berbicara kepada para murid gitu ya, ayat 2. Ayat 2 tadi ya. Ketika dia bertemu dengan para murid, dia bertemu dengan Simon Petrus dan murid yang lain, dia bilang apa? Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami nggak tahu di mana dia diletakkan. Itu kayak orang lagi ngomong, terus Tuhan tuh sudah nggak ada. Ya, itu yang pertama dialami. Maria tuh bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena ketika dia pergi, dia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu kembali dengan para malaikat, ayat 13. Ayat 13 kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka apa? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tahu apa yang dipenuhi dalam diri Maria? Cuman satu loh, kehilangan. Ya kan? Saya ini lagi kehilangan. Kehilangan satu pribadi yang sangat saya kasihi. Hari ini saya mau datang untuk merempahi mayatnya. Dan saya nggak ketemu dengan dia. Dan yang ketiga, percakapan ketiga, ketika Yesus berdiri di depan Maria, dia nggak mengenalinya. Ayat 15 itu ya, dikatakan, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Maria menyangka Yesus penjaga taman. Lalu berkata kepadanya apa? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dari semua percakapan ini Bapak Ibu dan saya bisa bayangkan perasaan Maria saat itu. Betul? 3 kali dia ungkapkan bahwa saya lagi cari seseorang yang saya tidak dapatkan. Sebuah kebingungan akan situasi yang terjadi. Maria juga berduka yang mendalam. Tak bertemu dengan mayat Yesus. Yang seharusnya dia lakukan sebuah penghormatan. Karena itu penghormatan bagi orang Yahudi untuk merempahi mayat. Balsem gitu ya. Bahkan yang terjadi hampir putus asa kan. Makanya dia bilang, kalau Tuhan tahu di mana, kasih tahu biar saya pergi untuk mengambilnya. Maria tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak sadar. Percakapannya terakhir itu jawabannya ada di hadapan dia. Betul? Yesus yang bangkit tidak dari jauh berada di hadapan Maria dan bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawaban yang dicari Maria tuh ada di depannya. Tapi dia nggak mengenal yang berbicara dengannya itu adalah Yesus. Satu hal pertama yang kita pelajari dari bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saking besarnya masalah yang buat kita bingung, buat kita kecewa, bikin kita takut, bikin kita putus asa. Seringkali membuat kita nggak lihat jawaban Tuhan di hadapan kita. Betul? Kalau kita fokus sama masalah, kita akan terus ada dalam keputusasaan. Kenapa?
Mata kita hanya tertuju pada persoalan itu. Sehingga Tuhan bilang, hei, saya di depan, kamu gak kenal. Kamu gak tahu bahwa saya ada bersama dengan engkau. Karena memang Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Itu khotbah hari Jumat kemarin ya. Jumat kemarin di saat insiden korslet mati lampu itu. Ya, saya mau jelaskan sedikit karena kemarin itu ada yang terlewatkan dari penjelasan itu. Tapi pesan khotbah hari Jumat Agung kemarin itu, Yesus pernah ditinggalkan oleh Allah. Tapi untuk supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Allah. Kemarin itu yang saya tidak sempat menjelaskan dengan baik itu adalah begini. Ucapan keempat Yesus itu berbeda status ketika Yesus mengucapkan yang pertama, kedua, ketiga. Kalau ada yang gak tahu pertama, kedua, ketiga berarti cari di Alkitab saja. Karena saya ingat dulu waktu saya mau CD itu 7 perkataan harus hafal. Ya. Bukan hafal di luar kepala, kalau luar kepala nanti lupa. Jadi hafal tertanam dalam pikiran dan hati gitu ya. Itu perkataan keempat ketika Yesus katakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu, waktu Yesus berseru dengan perkataan ini, dia tidak sedang berdiri sebagai oknum anak Allah, tapi dia berdiri sebagai oknum penanggung dosa manusia. Jadi waktu Yesus bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dia sedang berdiri sebagai saya yang berkata bahwa Tuhan, saya gak mungkin bisa, kita kan harus terpisah dari Allah karena dosa, betul? Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Maut artinya neraka, binasa untuk selama-lamanya. Karena dosa, Bapak Ibu Saudara dan saya harusnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, binasa kita. Tapi Yesus datang, anak Allah itu datang sebagai saya berdiri di atas salib itu. Dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang bilang begini, dan ini menjadi serangan banyak orang terhadap kekristenan. Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah ditinggalkan oleh Allah? Bapak Ibu saya kasih tahu, perkataan keempat ini, Yesus berdiri dalam status sebagai apa ya? Menggantikan kita sebagai kita manusia yang seharusnya ditinggalkan oleh Allah. Dia berdiri sebagai pengganti atau penanggung dosa manusia. Kalau dia berdiri sebagai anak Allah, ucapannya bukan Allahku, Allahku. Pasti dia akan katakan apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena itu kalau ada orang bilang begini, bagaimana mungkin Yesus adalah Allah meninggalkan Allah? Kalau nggak ngerti nggak usah komen, ya. Tapi jangan begitu ya. Yang harus kita bilang begini, dalam iman Kristen, teriakan Yesus itu menggambarkan bahwa itulah yang harus dialami manusia. Dan Yesus berada pada satu titik di mana dia harus ditinggalkan oleh Allah. Harus masuk ke dalam tempat di mana kita harus ada di situ. Supaya ketika Yesus ada di situ, kita tidak pernah dibiarkan Allah ada di dalam neraka itu. Maka Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Kristus, ketika kita beriman kepada Kristus, percayalah kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu percaya tidak pernah ditinggalkan Allah? Amin ya. Maka kalau kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, nggak ada masalah yang membuat kita takut, betul? Mungkin kita bisa jadi posisi kita atau keadaan kita bisa jadi seperti Maria Magdalena. Bapak Ibu pernah ngalamin seperti Maria Magdalena, bukan masalah kubur ya, tapi masalah bingung, ini masalah ini kok nggak selesai-selesai Tuhan. Atau kita mengalami duka, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, atau kita mengalami kekecewaan, kita putus asa karena persoalan yang kita alami. Bapak Ibu ingat, Yesus pernah ada di pos mengambil mati sebagai kita supaya kita nggak pernah ditinggalkan. Makanya jangan pernah sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan bahwa Tuhan sudah tinggalkan saya. Setuju? Jadi mau besar apapun masalahnya kita tahu jawabannya apa?
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa jaminannya? Bukan saya rasa, bukan. Ya saya rasa Bu Pendeta Tuhan enggak pakai perasaan. Fakta, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Maka seruan kita itu enggak akan pernah sia-sia di telinga Tuhan. Selama kita berseru dengan hati yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu alami masalah, enggak usah berseru kepada orang. Itu bisa jadi bahan percakapan kemana-mana. Tapi kalau kita ada masalah, masuklah ke kamarmu, berteriaklah kepada Tuhan. Tapi jangan berteriak, Allahku, Allahku. Itu Daud pernah mengucapin itu kan Mazmur 22 kemarin ya. Gak usah lagi bilang itu. Yesus sudah katakan itu untuk kita. Tapi yang kita bilang begini, Tuhan, saya tahu Tuhan ada dekat saya. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Kasih kekuatan saya Tuhan untuk tetap ada dalam percaya itu. Dan saya lewati persoalan ini satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Itu orang beriman. Bukan yang datang bilang begini, Tuhan gak sayang sama saya Bu Pendeta. Masalah satu belum habis, datang lagi yang lain. Saya berdoa semoga terus sampai tersungkur. Betul? Tapi saya gak pernah doa begitu sebenarnya sih. Cuman dalam hati aja, biar supaya tersungkur jatuh sampai benar-benar jatuh. Supaya tahu bahwa ada Tuhan yang bisa angkat kita. Karena selama kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang bisa diandalkan. Kadang-kadang kita lupa Tuhan. Mata kita dikaburkan oleh segala macam persoalan. Padahal Tuhan itu selalu ada dekat dengan kita. Maka bikin dosa pun Tuhan tahu. Bikin dosa pun Tuhan tahu? Masih bikin dosa? Tuhan tahu loh. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan cuma minta satu. Dia cuma seperti bilang kayak lihat Simon Petrus saja terus bilang gini, teganian ya, saya ada dekat kamu tapi kamu bikin sesuatu yang langgar kemauan perintah Tuhan. Maka setiap kali kita buat dosa cuma satu yang kita lakukan, datang sama Tuhan dan minta ampun. Tapi jangan itu jadi bara sesuatu yang ulang-ulang kita lakukan. Bikin gak apa-apa nanti ada ampun, bikin gak apa-apa nanti Tuhan ampuni. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Kita dipermainkan orang aja kita marah, ya kan? Apalagi Tuhan. Dia punya cara untuk bentuk kita. Yang kedua hal menarik dari kisah ini, Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Waktu Maria sedang ada dalam kebingungan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 16. Tuhan Yesus kata Yesus kepadanya apa? Maria. Tuhan Yesus panggil namanya kan? Maria langsung kenal Tuhan? Langsung gak? Langsung kenal Tuhan. Waktu Maria lagi bingung-bingung, Tuhan bilang begini, Maria bilang, Rabuni, guru. Padahal sebelumnya dia nggak ngeh gitu ya kalau orang bilang ya. Dia nggak ngeh kalau itu, dia nggak bilang gini, siapa ya? Enggak. Ya kan? Kalau misalnya Tuhan bilang, Maria, kamu siapa? Enggak. Begitu Maria, Rabuni. Kenapa? Ada kedekatan, ada relasi yang kuat. Sama dengan saya gitu ya. Saya kalau pergi ke satu tempat, tiba-tiba ada yang bilang, ada yang teriak gini, Iren, saya tahu siapa yang manggil. Oh itu teman sekolah. Kalau ada yang bilang, Ren, oh teman sekolah. Teman yang pernah dekat dengan saya waktu sekolah. Kalau ada yang teriak, Ipen, oh ini orang dari timur ini. Ya, kalau saya ada satu tempat sudah, Ipen, oh ini pasti orang Ambon, orang Papua, atau ini pasti, karena teriakan di sana tuh Ipen, ibu pendeta, gitu ya. Kalau ada yang teriak, Bupen, orang gereja nih. Tapi kalau ada yang teriak gini, Bu GS, orang Depok 1. Langsung ketahuan. Karena di tempat lain saya nggak dipanggil Bu GS. Betul ya? Begitu ada yang teriak gini, Bu GS, Depok 1 nih. Mana tuh orang? Gitu ya. Ngerti Bapak Ibu ya? Apa artinya? Panggilan itu menunjukkan relasi yang kuat. Saking dekatnya Maria, begitu Yesus panggil dia tahu nih siapa yang manggil. Langsung dia katakan Rabuni atau artinya guru. Kira-kira kalau Tuhan panggil Bapak Ibu, ngeh enggak?
Ngeh itu apa ya? Sadar nggak kira-kira? Ih jangan Bu Pendeta, kalau Tuhan panggil kan berarti saya udah mau selesai itu. Saya taruh Iren gitu ya. Aduh jangan dulu Kak gitu ya. Panggilan Tuhan itu bukan lagi kita dengar melalui suara di telinga kita, enggak. Panggilan Tuhan tuh cuma satu, firman. Kalau kita ada masalah kemudian kita baca firman, Tuhan sedang berkata-kata kepada kita, cepat ngeh. Itu Tuhan lagi bicara sama saya. Ini dia nih. Ini pergumulan yang Tuhan jawab bagi saya. Lalu lakukan itu. Jangan, iya nih, Tuhan bilang saya mengampuni. Tapi nanti dululah Tuhan. Terlalu sakit yang dia buat. Nanti kapan-kapan baru saya lakukan yang satu ini. Itu sama orang bilang, Tuhan gak berguna apa yang kau lakukan di salib itu bagi saya. Gak kuasa, gak ngefek, orang bilang. Padahal semua yang Tuhan lakukan itu berguna dan berkuasa bagi kehidupan kita. Makanya Alkitab itu adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, mendengar suaranya. Doa adalah saat dimana kita mengungkapkan semua kepada Tuhan. Dari kita ke Tuhan. Firman adalah saat Tuhan berbicara secara pribadi kepada kehidupan kita. Kalau kita akrab dengan Tuhan, semua perintahnya kita akan ngerti. Tuhan mau bawa kita kemana. Amin. Kalau kita akrab dengan Tuhan, Tuhan bilang ini, oh iya saya harus lakukan itu. Oleh karena itu, apakah kita meluangkan waktu untuk dengar suara Tuhan? Itu dia persoalannya. Itu dia persoalan saya Bu Pendeta. Alkitab itu rapi sekali saya punya nih Bu. Sampai mau buka pun masih nempel kertasnya. Ada yang begitu kan? Oh ada. Ya, saking nempel. Coba buka Hosea. Aduh di mana? Aduh, gitu ya. Masih nempel kertas, masih tiup-tiup lagi. Supaya kebuka. Kalau setiap hari bergaul dengan ini kita tahu. Ya. Oh, kalau bilang ini ada di sini. Bapak Ibu saya mau jujur ya, saya tuh tidak hafal. Tapi begitu dibilang begini, oh bicara tentang Alkitab, oh ada di sini. Saya tahu ada Timotius, saya lupa Timotius berapa. Tapi saya tahu letaknya ada di sebelah kanan. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, makanya kalau pakai Alkitab orang lain, hilang jejak. Tadi Alkitab saya cari-cari waktu saya habis pimpin sekolah minggu. Alkitab saya mana? Itu Alkitab kalau hilang maka selesailah hidupku. Karena semua ada di situ. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita tidak berarti tanpa komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar akrab dengan firman Tuhan, kita akan kenal setiap perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maria begitu dia kenal Tuhan, dia pulang dengan antusias ceritakan itu. Aku telah melihat Tuhan. Bayangkan tuh ya. Maka saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan juga akan antusias ceritakan perjumpaannya dengan Tuhan bagi hidup orang lain. Saya alami bagaimana Tuhan bersama dengan saya waktu saya hadapi persoalan A, B, C, D. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Saya alami Tuhan dengan luar biasa. Bukankah kita sedang berkata bagi orang lain, aku telah melihat Tuhan. Amin. Maka doa saya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi Maria Magdalena yang baru. Yang begitu kita bingung, kita tahu kemana kita pergi. Oh ada Tuhan bersama saya. Begitu kita berjumpa dengan Tuhan melalui setiap persoalan, kita saksikan itu bagi orang lain. Supaya orang dikuatkan juga dengan kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa mulut kami harus menyaksikan bahwa kami melihat Tuhan. Kamilah saksi itu ya Bapa. Saksi melihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Berlaku di atas setiap masalah yang kami hadapi. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis atas hidup kami. Pendampingan Tuhan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kamilah saksi itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh berkata bagi orang lain, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku, membawa aku keluar dan mengalami kemenangan. Aku boleh melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Aku boleh melihat bagaimana Tuhan menjawab setiap pergumulan yang aku bawa kepada Tuhan.
Itulah kerinduan kami ya Bapa. Maka biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami boleh mengalami setiap kuasa firman dalam hidup ini, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku tahu muhalisku hidup. Kembali kita berteduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Maluku. Dipersilakan.
kasih kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita satukan hati kita untuk menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami, dan Kau Allah yang juga mendengar setiap seruan doa kami. Pagi ini kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonias Sorsiahaya, keluarga Bapak Yakonias Marwanaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea, keluarga Bapak Fedians Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan, keluarga Bapak Yondri Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Hari William Laisina, dan keluarga Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara. 10 keluarga ini kami bawa kepada Tuhan. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, setiap doa yang dinaikkan, biarlah Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Bahkan kami doakan masa depan anak-anak cucu dalam setiap keluarga yang kami doakan ini, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk beberapa kegiatan dalam gereja-Mu di tempat ini, secara khusus perayaan Paskah, remaja taruna sebentar sore nanti jam 4, begitu juga perayaan Paskah sekolah minggu yang akan berlangsung di Kebun Binatang Ragunan pada hari Minggu tanggal 12. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan Paskah yang dilakukan baik oleh Komisi Remaja Taruna maupun sekolah minggu. Biarlah anak-anak kami semua bersuka cita merayakan Paskah tahun ini, dan biarlah pesan Paskah melalui firman-Mu memulihkan, mengubah, bahkan memperbaharui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi rencana pemberkatan nikah kudus Saudari Angel dan Saudara Santo pada tanggal 11 April. Bapak, kami berdoa bagi kedua keluarga besar yang dipersatukan, bahkan secara khusus bagi kedua kekasih kami Angel dan Santo. Tuhan persiapkan mereka untuk masuk dalam pernikahan yang kudus, menjadi keluarga ilahi yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Mereka punya misi di mana melalui hidup rumah tangga mereka nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka boleh berkata mereka melihat Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup rumah tangga yang baru ini. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Apriani Meldawati Sihite yang berduka cita karena Tuhan memanggil suami terkasih almarhum Bapak Junser Berliando Saragi Simarmata kembali ke pangkuan Tuhan. Tuhan, keluarga yang berduka, Ibu Apri dan kedua anak kekasih, bahkan juga keluarga besar Saragi Simarmata, keluarga besar Sihite, kakak beradik dari almarhum Bapak Junser, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka, sehingga melewati masa-masa duka yang tidak mudah, mereka tetap percaya pada firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami yang mengalami duka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakonias Marwanaya,
Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Rusudarman Lusikoy, Ibu Maharani Malabar Warupun, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minaulis Simarmata, Saudari Marta Anelita Laisina, Ibu Lukartina Boru Manurung, dan Bapak Eli Robinson Situmorang yang sedang dirawat di RSUD Depok. Tuhan Yesus, kami bawa orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bahkan juga berada dalam proses pemulihan. Biarlah mereka juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mereka boleh berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan semua proses pengobatan yang dilakukan dengan pertolongan Tuhan memulihkan tubuh jasmani yang lemah. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Jocelyn Adinda Kristi Frabudi, Saudari Kristanti Joas, Evangeline Rosena Magdalene, Saudari Tiurma Victoria Sigalingging, Saudara Jolisa Yohanes Lumenta, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, Saudara Bengard Yakob Marwanaya, Saudara Rego Yeremia Tameon, dan Saudari Joan Ines Marianti. Berkati ya Tuhan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Sukacita Allah menaungi seluruh keberadaan kehidupan mereka, dan biarlah apa yang masih Tuhan berikan, yaitu nafas kehidupan, hari kehidupan, diisi dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan dalam gereja di tempat ini. Tuhan berkati bersama keluarga mereka yang telah memberi waktu hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah tidak sekedar melayani, tapi boleh menjadi teladan iman, teladan rohani di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami doakan jemaat yang bergumul, untuk anak-anak yang masih terus mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang masih mendambakan kehadiran keturunan bagi mereka. Tuhan memberkati, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung juga diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga anak-anak yang sudah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Bapa, jamah hati pikiran mereka, sehingga oleh waktu Tuhan mereka boleh datang mengaku Engkau Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap mendoakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, biarlah semakin bertumbuh, dan oleh waktu Tuhan pos ini boleh didewasakan. Persoalan-persoalan yang terjadi, Tuhan menolong agar semua boleh terselesaikan dengan baik. Kami doakan Sinode GKO, Tuhan memberkati secara khusus dalam seluruh rangkaian persiapan pemilihan para pelayan, para penatua untuk periode yang akan datang. Tuhan berkati pembekalan-pembekalan yang dilakukan, persiapkan hati anak-anak-Mu untuk melayani. Melalui Sinode GKO kami boleh terus melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, Kota Depok di mana kami ada. Tuhan berkati pemerintah kami juga, biar apa yang boleh mereka putuskan, kebijakan yang diambil, biarlah semua untuk pemulihan kami bersama di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami doakan suku Rawas atau orang Rupit yang tinggal di Kecamatan Rawa Ulu, Rawa Ilir, Kabupaten Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Biarlah Bapa, ada banyak pekerja Injil yang boleh dipanggil, diperlengkapi, dan diutus kepada orang-orang Rawas. Biarlah orang-orang percaya yang telah dimuridkan, dikelompokkan, agar mereka dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang Rawas. Bahkan biarlah mereka juga tidak akan condong kepada pemahaman agama budaya, melainkan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini menjadi doa kami Tuhan. Hari ini kami mohon ampun Bapa, kalau kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan di atasnya Tuhan tahu semua yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
Marilah kita menyatakan syukur dan sukacita kita atas kebangkitan Kristus melalui persembahan yang kita berikan. Kiranya persembahan kepada Allah ini bukan saja memuliakan nama Tuhan, tetapi juga untuk mendukung pekerjaan Kristus yang dilaksanakan di dalam gereja ini. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12 demikian. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memberikan persembahan yang terbaik dan berkenan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
bersatu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang membuat kami dimampukan untuk memberikan persembahan di hari kemenangan ini. Kiranya persembahan ini berkenan dan berbau harum di hadapan Allah dan menjadi penopang pelayanan Tuhan di gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya mewakili panitia kebaktian Padang. Bapak Ibu mau ibadah, sekali-sekali kita ibadah di luar boleh ya? Ibadah Padang, mau? Emang ada programnya sih ya. Nanti tanggal 27, berapa ya? 27 ya? 27 bulan Juni itu kita akan lakukan ibadah bersama seluruh jemaat. Jadi mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Untuk itu pesan dari panitia pelaksana untuk Bapak Ibu yang akan ikut untuk mendaftar supaya kita bisa tahu berapa banyak yang akan berangkat dan kita bisa menyediakan transportasi untuk pergi ke tempat yang akan kita tuju untuk melakukan kebaktian Padang. Seperti itu Bapak Ibu. Panitianya siapa saja ada di Warta Jemaat, silakan menghubungi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya ajak Bapak Ibu semua mari berdiri. Pergilah dan beritakanlah kepada dunia bahwa dalam pasca kebangkitan Kristus menerobos semua kekuatan maut dan kekuasaan kerajaan kegelapan telah ditaklukkan sehingga kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan kita semua orang percaya. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian PKJ 89 bait 1 dan 2 dan bait 3 kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus yang telah bangkit. Mari berkata seperti Maria, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian.